Para petani di Garut, Jawa Barat merasakan hantaman ganda. Sembari melawan pandemi, imbas kemarau pun harus dihadapi. Setidaknya 1.500 hektar sawah di wilayah lumbung pangan ini dilanda kekeringan. Alhasil, petani gigit jari menerima kenyataan gagal panen. Sumur Pantek akan segera dibuat untuk membantu pengairan sawah. Sudah mencapai 1.550 hektar. Nah, artinya ada peningkatan status yang sebelumnya kemarin terancam, sekarang sudah kekeringan ringan. Rencananya kita akan membuat satu sumur Pantek, Pak. Jadi kita merencanakan dari data yang ada sekitar, kita canangkan 3.000 hektar, jadi satu sumur Pantek itu rata-rata bisa mengairi 8-10 hektar. Jadi rencananya kita memang untuk 3.000 hektar itu ada 300 Pantek yang akan kita lakukan di tahun ini. Mengamankan pasokan pangan di tengah kemarau dan pandemi menjadi tantangan bagi pemerintah. Bagi Bulog khususnya, tugas tambahan disematkan ikut menyalurkan bansos beras bagi 10 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Mekanisme pembagian bansos disusun agar tepat sasaran. Ya, kami sudah menggandeng 2 mitra transporter ya, yang juga adalah mitra-mitra Bulog ya. Jadi berasnya itu kan bukan dari Jakarta semua. Jadi jangan dibayangkan dari Jakarta semua ya. Ada di gudang-gudang Bulog di daerah-daerah. Dari gudang-gudang Bulog itu baru dikirimkan ke titik-titik bagi. Titik bagi itu tentunya adalah kesepakatan juga. Bansos beras akan dibagikan September dan Oktober 2020 dengan total 45 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, berbicara soal pangan, utamanya beras, 2 tantangan yang dihadapi yakni pandemi dan ancaman kekeringan. Kita akan mengupas lebih dalam dengan Direktur Utama Bulog Budi Waseso yang tersambung melalui daring. Selamat malam, Pak Buas. Selamat malam. Oke, Pak Buas dapat tugas tambahan dari pemerintah. Kemarin sudah menyalurkan 300.000 ton beras dan targetnya 450.000 ton. Bagaimana nanti kelanjutannya implementasi dari program ini? Ya, tentunya kan ini programnya Mensos ya. Untuk awalnya kita sudah mempersiapkan untuk 900.000 ton sampai Desember. Tapi yang tahap awal ini kan yang sudah ada, sudah diberitakan oleh Mensos kepada Bulog selama 3 bulan ini 450.000 ton. Di mana setiap bulan itu disalurkan 150.000 ton untuk 2 juta penerima manfaat. Oke, berarti bulan depan akan ada 150.000 ton lagi untuk komitmen awal. Tapi program ini kan dimulainya harusnya bulan Agustus. Tapi Agustus sudah habis, maka untuk penyalurannya yang September ini disertakan dengan penyaluran yang Agustus yang tertunda. Sehingga setiap penerima itu mendapatkan 30 kg. Oke, Pak Buas, ini di tengah mendapatkan tugas yang baru, ini kan lagi musim kering ya, banyak petani gagal panen begitu. Apakah tidak mengganggu stok gudang beras Bulog, penyerapannya jadi terhambat begitu? Ya, sementara ini kan kita punya punya jumlah beras yang mencukupi ya, 1,4 juta ton ini mencukupi. Kalau kita lihat dari penyaluran ini baru 450 ya. Tapi kan setiap hari kita tetap menyerap ya. Kita menyerap dari wilayah-wilayah yang sekarang sedang panen. Memang ada beberapa wilayah yang gagal panen, artinya tidak bisa kita serap. Tapi di wilayah lain itu berhasil panennya. Nah, itu yang kita serap sebanyak mungkin. Artinya untuk mengisi kekurangan dari yang wilayah yang gagal panen tadi. Artinya stok yang ada di gudang Bulog dapat memenuhi kebutuhan reguler nasional dan juga kebutuhan bansos. Ya, artinya gini, yang ada di gudang Bulog ini kan utamanya adalah CBP ya, beras stok cadangan pemerintah punya, yang untuk kepentingan-kepentingan seperti bansos ini. Ya. Di sisi lain, Bulog juga punya yang untuk kepentingan komersial. Ya. Artinya itu yang akan didiskusikan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Ya. Tapi kalau yang untuk program pemerintah seperti bansos ini adalah menggunakan beras CBP, beras cadangan
pemerintah punya. Oke, Pak Buas, ini ada pendapat sebenarnya dari DPR mengatakan bahwa mereka memperhatikan soal penyaluran yang tepat supaya ya namanya beras bansos yang harus tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Takutnya nanti ada perdagangan culas di situ, misalnya sudah diberikan ke masyarakat tapi justru diambil sama pengepul. Bagaimana nanti kepastian dari Bulog bahwa beras ini memang disampaikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan? Ya, ini kan berdasarkan banyak address yang diberikan kepada Mensos, pada Bulog. Tapi sekarang kan ini ditangani oleh transporter yang sudah ditunjuk oleh Mensos ya. Sehingga di sini Bulog hanya bertanggung jawab untuk menyiapkan barangnya. Artinya paket atau beras itu kemasan 15 kg. Di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini sudah kita siapkan. Nanti akan diambil oleh transporter itu dengan mereka berdasarkan nama, by name, dan by address yang diberikan oleh Mensos, mereka yang menyalurkan. Begitu, sampai kepada sasarannya. Oke, yang untuk bansos tidak perlu dikhawatirkan, tidak ada keraguan lah intinya begitu ya untuk kinerja dari Bulog. Pak, begini, kalau yang kami tahu kan Pak Buas sempat mengatakan soal piutang pemerintah gitu kan, tapi juga punya tugas sebenarnya untuk menyerap padinya petani begitu. Apakah ini tidak mengganggu dengan kondisi keuangan yang demikian? Apalagi kan Bulog tidak masuk dalam daftar lembaga yang akan menerima PEN. Ya, saya kira kita tidak boleh ketergantungan juga dengan hal itu ya, karena pemerintah tentunya ada yang menjadi lebih prioritas ya. Tapi dengan itu Bulog tidak juga harus menyerah dengan alasan tidak bisa menyerap ya. Yang penting bagi Bulog adalah bagaimana beras yang kita serap ini betul-betul bisa digunakan. Artinya dari hulu ke hilirnya itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, tapi bagaimana dengan kondisi keuangan dari perusahaan, Pak? Di tengah tadi kan Pak Buas sendiri kan yang meminta bahwa ada piutang pemerintah nih, belum dibayar ke Bulog begitu. Apakah tidak ada hal-hal terdesak yang membuat seorang Buas akhirnya mengatakan hal itu gitu, bahwa pemerintah punya piutang gitu, tolong dibayar gitu? Ya, memang salah satunya itu yang kita harapkan, ada pembayaran utang dari pemerintah. Ya, ini dalam proses, bukan pemerintah tidak mau bayar, ya. Tapi memang ada prosesnya ya Pak Bulog. Jadi ada keterlambatan memang pembayaran ini. Namun demikian, kita kan bisa mengajukan pinjaman kembali kepada bank-bank yang ada ya. Jadi pembiayaan ini kan selama ini juga pembiayaan dari pinjaman komersial dari bank. Artinya, dikala pembayaran dari pemerintah ini tertunda, bukan berarti menghambat dari pembiayaan penyerapan. Oke. Terakhir berapa sih Pak piutang pemerintah? Apa sudah berkurang nilainya? Ya, sekarang sudah mulai berkurang bertahap. Setelah ada rekomendasi dari BPK, maka itulah yang setelah dievaluasi sama BPK, itulah yang dibayar pemerintah. Nanti evaluasi berikutnya dan seterusnya. Artinya bertahapan. Ya. Oke, selamat bekerja kembali Pak Buas. Terima kasih waktunya dengan Berita Utama. Meski memang katanya butuh uang sebenarnya untuk menyerap padi petani, tapi tetap konsisten menjalankan penyerapan beras petani dan kami berharap program bansos juga bisa terus berjalan ditangani oleh Bulog. Terima kasih Pak Buas waktunya di Berita Utama.